Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari Anker, yaitu Anker Soundcore Glow 360 derajat. Oke, kita lihat ini kotaknya. Anker Soundcore Glow 360 derajat. Nah, bentuk speakernya kayak gini. Di sini ada tulisan Synchronize Radiant Like Sound Ultra Long 18 jam playtime sama IP67 waterproof. Jadi dia udah tahan air, juga tahan debu. Oke, untuk spesifikasinya ini 30 watt, 360 derajat. Jadi dia bisa ke segala arah suaranya. Bisa di-link dengan 100 speaker yang sejenis. Kemudian ada daya tahan baterainya, klaimnya 18 jam. Ada teknologi bus up teknologi. Kemudian customable light effect sama ya tadi IP67. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Untuk kotaknya ini cukup mewah ya, lumayan solid lah, lumayan premium kotaknya. Isinya ada kartu garansinya, kartu garansi dari tokonya. Ini ada buku panduannya yang nggak pernah dibaca juga. Oke, kemudian ada speakernya, kita awasin dulu speakernya. Kemudian terakhir ada ya, kabel tipe C ke tipe C, itu aja sih. Oke, kita awasin dulu nih ya kotaknya. Jadi speakernya kayak gini bentuknya. Oke, memanjang ke atas. Oke, untuk dari mulai bahannya dulu ya. Ini bahannya bahan kain bagus sih, rapi, solid gitu. Build quality-nya bagus, memang kelihatan premium build quality-nya. Kemudian di sini ada untuk aux, input aux, sama untuk ngisi baterainya. Di sini ada untuk gantungannya. Kemudian di sini ada pertombolannya, tombol play pause, plus minus. Ini tombol bluetooth, tombol apa ini, party ini untuk ngelink ke speaker tadi. Habis itu tombol power, sama ini tombol untuk mati hidupkan lampu atau merubah efek-efek lampunya nih. Jadi di sini ada LED-nya nanti sama di sini. Tuh, untuk bagian belakangnya kayak gini. Bahannya ini agak karet-karet ya, padnya nih. Yang bagian bawah, yang atas juga ya semi karet plastik gitu lah. Tapi ini tombolnya enak sih, empuk, ringan, empuk, clicky gitu. Ya mungkin suaranya sih cetak-cetak gitu, tapi ini enak sih, empuk, gampang ditekannya. Oke, kita langsung hidupin aja dulu ya biar kelihatan lampu-lampunya. Tahan. Oke, ini dia untuk efek-efek lampunya. Jadi ini sistemnya, drivernya ada 30 watt. Jadi ukurannya besar drivernya, di tengah, di bagian dalam sini, dan bisa menyebar ke segala arah. Jadi arahnya ke bawah dia. Kayak gini contohnya. Nah ini ada di kotak ini bentuknya. Tuh, jadi drivernya ini ngadap ke bawah. Ukuran besar 30 watt. Kemudian di bawah sini ada pemantulnya, reflektornya untuk memantulkan suaranya lagi dari bawah ke sini kan, untuk menyebar. Di sini ada dua pasif radiatornya tuh, ada dua kiri kanannya gitu. Jadi ini ke segala arah dia tuh. Bukan yang sisi kiri sama sisi kanan, ada juga kan yang 360 tapi sisi kiri sama kanan. Kalau ini enggak, ini beneran 360. Jadi semua, jadi dari arah manapun kita dengerin sama aja gitu. Enggak perlu posisi kayak mana, sama aja sih semuanya. Oke, jadi itu. Kemudian untuk ini like efeknya bisa diatur ya lewat aplikasi. Coba saya lihat dulu aplikasinya. Buka dulu aplikasi Soundcore-nya. Oke, Soundcore Glow udah terhubung. Nah ini dia. Jadi untuk lampunya tadi bisa diatur kecerahannya nih, mau di berapa persen, yang bagian atasnya mau berapa persen tuh dimatikan. Yang dia di bawah juga tuh, atau dikecilin gitu kan, intensitas
intensitas cahayanya, atau dimatikan betul semuanya. Tuh mati dia, ini hidupin lagi, di tombol bisa juga sih. Nah ini untuk ngatur ini, oke, ngatur efek lampunya. Jadi ini sebenarnya ini kuat kok cahayanya, cuman ini karena pakai apa, lagi pakai lampu yang terang jadi nggak kelihatan di sininya. Ntar coba saya matikan dulu lampu yang di sini biar kelihatan lampu-lampunya. Nah itu, jadi ini efek-efeknya nih tuh. Oke, yang ini, kemudian ini, kemudian ini, dan kemudian ini. Bisa custom juga sih, di bawah sini ada untuk custom mau warna apa aja gitu kan. Nah, nih model bentuk-bentuk modelnya nih kayak gini tuh. Jadi ini lampunya bagus sih, cantik bentuknya. Jadi dari segi desain saya suka nih, logonya nih kayak logo TikTok ya. Angker. Oke, itu aja kalau untuk lampu-lampunya. Ini kemudian untuk audio ada bagian bass up-nya nih, yang tadi dibilang bass up teknologi tuh, equalizer sebenarnya sih. Nah ini untuk presetnya ada soundcore signature ya, berbagai macam gitulah. Cuman saya lebih senang pakai custom kalau Anchor tuh. Ini settingan saya kayak gini. Ini bawaannya, nanti kita coba dulu. Oke, langsung aja ke cek soundnya. Volumenya di 40%. Misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops.
Oke, segitu saja untuk cek soundnya. Jadi menurut pendapat saya pribadi, suara speakernya secara default bawaan dari equalizer bawaannya ini menurut saya agak break ya, suaranya agak break. Tapi mulai dari bass dulu ya. Untuk bassnya ini cukup oke kok, cukup deep ini, lumayan untuk ukurannya ini lumayan bagus kok, bisa saya bilang bagus bassnya. Besar, intensitasnya besar, kemudian juga deep untuk di ukurannya ya. Cuman bukan yang tipikal kayak untuk orang-orang yang suka bass besar, memang ini pas-pasan sih bassnya, nggak kurang juga, cuma menurut saya cuman oke aja gitu, pas. Jadi ini tipikalnya ke speaker yang mengedepankan ke arah detail gitu, jadi suaranya lebih bright. Cuman memang bassnya untuk di volume rendah ya, kayak 10% gitu, bassnya belum menonjol bassnya, jadi masih belum dapat bassnya tuh. Tapi begitu volumenya di atas 30, itu kayak tadi kan 40% tuh, itu udah mulai enak tuh bassnya, udah sampai ke atas enak tuh. Cuman ya jangan terlalu di push lah di aplikasinya, karena distorsi juga, kayak kita harus pandai-pandai main Kaneki ya. Tapi menurut saya ini bassnya udah cukup, saya nggak merasa kurang. Cuman volume bawahnya aja menurut saya kurang bassnya. Kalau volume udah di atas 30% ke atas itu udah oke kok, bassnya mantap, deep juga. Kemudian dari segi ini midnya kalau bawaan Eki yang tadi, yang bawaan sound quality signature menurut saya masih agak terlalu tipis vokalnya juga, dia agak mendem gitu, agak apa tuh, nggak keluar gitu suaranya. Tapi begitu saya Eki, itu langsung jauh sih berubahnya. Jadi Eki yang saya buat tadi tuh untuk nah ini bagian sini nih, Eki-nya saya naikkan bagian midnya nih tuh, bassnya juga, tapi nggak mau saya mentokin kali bassnya nih, karena kalau terlalu mentok kali nanti dia distorsi dia untuk bassnya di volume tinggi. Jadi ya menurut saya ini settingan saya sih, kalau ada yang mau niru nih kayak gini. Jadi kalau pakai set Eki yang saya buat ini, dia midnya jadi bagus, jadi tebal, jadi maju gitu, jadi mantap lah gitu, detail. Nah untuk treble, nah ini yang saya suka, ini treble-nya bagus dia, jadi suara simbal itu beneran ngecering gitu. Jadi ya itu aja sih menurut saya. Kalau suara sih saya oke, nggak ada yang masalah buat saya, mantap suaranya, bassnya dapat, midnya juga dapat. Tapi setelah di custom ya, kalau nggak di custom suaranya menurut saya agak kurang. Nah setelah saya custom tadi pakai equalizer di aplikasinya, nah itu baru bagus sih. Kekurangannya itu aja, cuman bassnya kalau di volume rendah belum kedengaran. Tapi selain itu bagus, karena ini dia kan 360, jadi mau di sudut manapun sama aja, ditaruh di tengah ruangan gitu kan, dia menyebar gitu. Jadi kita nggak perlu ngadap kemana gitu. Untuk speaker party ini oke juga sih. Tapi yang paling saya notice di sini untuk suara tuh powernya ya. Jadi power 30-an itu beneran kuat kok. Saya jarang pakai volume tinggi. Paling cuman 50-60% itu udah kuat kali suaranya. Jadi untuk power nih kuat. Kemudian juga ya ciri khas angkernya masih ada ya. Jadi ini suaranya halus gitu. Kayak angker Motion Plus, angker Select 3, angker Select 2 atau Select 3 gitu. Masih karakternya masih dapat lah. Cuman ini powernya jauh lebih besar kan dibanding angker Select gitu kan. Jelas itu. Ini powernya kayaknya setara Motion Plus ya. Jadi cukup ada powernya. Bahkan menurut saya ini lebih berisik dibanding Motion Plus. Jadi ini mantap sih. Speaker ini cukup oke. Cuman ya itu tadi, karakternya tetap bright ya. Ini udah saya atur Eki-nya tadi, udah lebih netral sih. Oke, jadi itu aja untuk sound quality. Apakah speaker ini worth it untuk di harganya? Ini kan harganya sekitar 1,6 juta. Menurut saya ini worth it sih, karena kan ini speaker 360 gitu. Jadi nggak banyak pesaingnya apa ya? Mungkin 3-bit Stormbox yang Pro ya. Kalau yang 360 juga tuh itu harganya mirip-mirip juga tuh, 1,5 apa 1,6 gitu kan. Itu tapi saya belum pernah nyoba tuh yang 3-bit tuh. Cuman kalau modelnya sih saya lebih suka ini sih. Ini mantap modelnya. Kalau 3-bit itu kan agak kotak, ada tuh agak lebih besar lagi daripada ini. Jadi ini suaranya bagus. Kalau dibanding Flare 2, saya dulu pernah punya Flare 2, ini lebih ada powernya. Bassnya juga lebih besar, lebih deep. Jadi ini kayak versi besar dari Soundcore Flare 2 lah. Ini pun bagus dia lightingnya. Tuh. Ini speaker termasuk keluaran baru 2023 sebenarnya. Cuman saya lihat jarang yang review, mau di review luar ataupun review yang untuk di Indonesia kayaknya belum ada yang review ini speaker.
Saya cari-cari reviewer dari YouTube tuh belum ada yang buat video tentang speaker ini, jadi saya penasaran makanya saya beli. Oke, kayaknya itu aja. Overall ini worth it untuk di harga 1,5 atau 1,6 juta. Karena ini speaker 360 jadi nggak bisa dibandingin sama Motion Plus yang arahnya ke depan, dan ini model cantik dia lightingnya. Cuman menurut saya ada kekurangannya selain dari tadi yang bass untuk di volume rendahnya. Tapi volume sedang ke atasnya aman. Ini sih baterainya saya merasa agak boros. Kan klaimnya 18 jam, tapi saya yakin nggak sampai 18 jam sih. Karena kemarin saya putar di volume yang sedang ya, tapi walaupun sedang volumenya udah berisik sih. Saya nggak pernah pakai volume tinggi di sini. Paling 50-60% ini udah berisik kan. Agak boros baterainya gitu. Cepat turunnya gitu. Tapi saya rasa itu cepat turun nih gara-gara lampunya ya. Lampunya kan saya full kan semuanya, brightnessnya 100% saya buat, yang atas yang bawah ini bisa di satu-satu nih, mau dimatikan di atasnya aja atau di bawahnya aja bisa tuh. Kalau untuk diatur dari aplikasi tadi atau dari lewat sini bisa untuk dimatikan juga. Cuman kalau untuk dimatikan lampunya menurut saya bisa jauh lebih irit sih. Memang yang buat boros ini lampu, cuman nggak pernah saya coba gitu kalau dimatikan lampu tahan berapa jam gitu, nggak pernah saya coba. Tapi kalau untuk dihidupkan lampu kayak gini, ini cepat habis baterainya menurut saya. Nggak sampai sih klaim 18 jam, menurut saya nggak lah mungkin kan. Apalagi kan itu kan klaimnya mungkin harus di eki bus up-nya dimatikan, kemudian lampunya dimatikan gitu kan. Jadi itu ternyata nggak seirit itu baterainya karena lampu-lampu ini menurut saya. Cuman kalau dimatikan saya rasa jauh lebih irit sih. Cuman ya ngapain beli speaker ini, kan kelebihannya di tampilan yang cantik ini. Kalau kita matikan lampu-lampu diskonya ini yang jadi nggak bagus gitu kan. Tapi kalau mau hemat baterai ya matikan aja lampunya gitu kan. Oke, kayaknya dari saya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada mau bertanya di komen aja ya.